Gak apa-apa, tanpa menunggu Bu dosen langsung aja ya. Ya udah mulai Kang, mulai. Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah karena kejadian syukur akhirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini telah memberikan sehat iman dan besar kita masih mampu berpuasa dan kita bisa bersilaturahmi walaupun secara online. Kita salam, mari kita berdoa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semoga kita mendapatkan syafaat insya Allah di yaumil akhir. Yang terhormat kepada ibu dosen pengampu Dr. Haja Kurniati MA, kami dari kelompok 5 yaitu saya sendiri Eka Setia Putra dan akan saya dari Rifki Hatta akan membawakan judul dari mata kuliah psikologi pendidikan yaitu konsep belajar, pengertian, tujuan, faktor-faktor dan fase-fase dalam proses belajar serta didik. Proses belajar. Proses belajar yang pertama itu ditentukan dari belajar dan ada pematangannya. Yang dimaksud dengan pematangan adalah dilihat daripada umur. Ya. Semakin umur dia bertambah maka semakin besar pula dia akan mendapatkan pembelajaran, dia akan mendapatkan pengalaman. Terus yang kedua ada belajar dan penyesuaian diri. Penyesuaian diri itu merupakan suatu proses yang dapat merubah tingkah laku daripada manusia. Di mana di sini faktor lingkungan sangatlah perlu. Karena apa? Karena di dalam faktor lingkungan itu manusia tersebut itu bisa berkembang ataupun tidak. Manusia tersebut itu bisa memberikan bakat yang terbaiknya atau tidaknya. Gitu. Terus yang ketiga adalah belajar dari pengalaman. Keduanya merupakan suatu proses belajar yang dapat merubah sikap, tingkah laku, dan pengetahuan. Karena dari pengalamanlah kita akan belajar dari pengalaman masa lalu. Gitu. Dengan pengalaman kepada mantan aja jatuh 2 kali. Karena di dalam Islam itu nggak ada yang namanya jatuh kepada lubang yang sama. Jadi di dalam Islam itu harus perbaiki diri. Apabila kita jatuh hari ini, kita harus bangkit kembali dan kita harus berlari di dalam ikhtiar sampai apa? Sampai pengalaman itu mendapatkan hasil yang terbaik itu dari belajar dari pengalaman. Terus belajar dan bermain. Belajar dan bermain. Maksudnya di dalam bermain ini adalah kita di dalam suatu lingkungan. Saya beri contoh gitu. Belajar dalam bermain. Saya lagi menjelaskan tentang yang namanya Ka'bah. Saya gambar Ka'bah di papan tulis. Terus saya berikan yang namanya kertas kepada para murid. Saya berikan kertas kepada para murid. Saya suruh jelaskan satu kata yang ada di gambar di depan itu apa, yang ada gambar di depan itu apa, dan jawaban murid itu berbeda-beda, dan dari jawaban itu murid bisa menjelaskan bahwa itu adalah Ka'bah, tujuannya merujuk kepada Ka'bah. Terus belajar merupakan dari pengertian, ya. Belajar memiliki pengertian yang lebih luas daripada hanya pencapaian. Kalau kita belajar, pasti kita akan mendapatkan yang namanya pengertian. Contohnya, misalkan pengertian yang namanya, misalkan istilah puasa.
puasa pengertiannya menurut istilah itu menahan haus dan lapar dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau berbicara pengertian hanya cukup segitu. Tapi dari pengertian itu akan menumbuhkan pembelajaran, akan berkembang. Dalam arti apa? Jadi maka tidak hanya menahan haus dan lapar aja, puasa tidak hanya menahan haus dan lapar aja, tapi juga harus menahan hawa nafsu. Terus yang kelima adalah belajar dan mengingat. Gitu. Dan ini pun yang masih diterapkan di pesantren-pesantren salaf, ya. Dimana kalau semakin kuatnya ingatan para santri, maka semakin besarnya capaian dia memiliki banyak ilmu. Gitu. Makanya setiap misalkan, apalagi kemarin ada saya lihat-lihat di UNT, ada yang namanya beasiswa daripada tahfiz Quran. Nah, itu kan dilihat dari daya ingat hafalan. Maka semakin tinggi dia daya ingatnya besar, maka semakin tinggi pula dia akan mencapai sesuatu yang terus belajar dan latihan. Di dalam belajar pun harus ada latihan. Maksudnya latihan ini dalam apa? Latihan ini dalam untuk mengembangkan diri dari pelajaran yang selama ini diterima gitu ya. Terus ya. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Kiai Tata mengenai teori-teori dalam belajar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih sama-sama diberikan kesehatan. Langsung saja, tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Kiai Eka tentang apa itu belajar dan proses belajar serta teori-teori dalam belajar. Baik, untuk teori-teori dalam belajar sendiri, kita pemakalah atau kami mengklasifikasi menjadi 5. Pertama itu teori ilmu jiwa daya atau psikologi daya, kemudian teori gestalt, teori asosiasi, teori koneksionisme, dan teori conditioning. Yang pertama yaitu teori ilmu jiwa daya atau psikologi daya. Dalam teori ini menekankan kepada daya mental tertentu, artinya betul-betul membuat si peserta didik memiliki mental yang kuat serta psikologi yang memang sudah teruji. Dan implementasi daripada teori ini diperlukan banyak praktek dan latihan, artinya latihan dalam memecahkan soal, menghafal, dan mengarang untuk menumbuhkan serta mengasah motorik si peserta didik. Kemudian yang kedua adalah teori Gestalt. Teori Gestalt sendiri proses kognitif yang berupaya insight atau pemahaman atau wawasan merupakan ciri asasi dari respon manusia yang diberikan dalam menanggapi lingkungan betapapun sederhananya. Artinya insight atau wawasan itu muncul secara tiba-tiba atau spontan, dan wawasan tersebut atau spontanitas tersebut juga didapati dari pengalaman. Artinya ada memang tipikal yang si peserta didik ini artinya belajar dari pengalaman, akhirnya dia secara otomatis bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yaitu teori asosiasi atau association theory, yaitu setiap stimulus atau aspek mempunyai hubungan atau asosiasi atau koneksi antara satu dengan yang lainnya dengan respon tertentu. Kemudian belajar konsep atau teori aspek teori belajar dari teori ini adalah membentuk sejumlah ikatan stimulus respon pada diri individu. Dan implementasi daripada teori asosiasi, latihan secara mekanis, banyak memberikan stimulus sehingga memunculkan respon. Artinya sama kurang lebih dengan teori yang sebelumnya,
memperbanyak latihan dan latihan serta latihan, akhirnya timbullah konektivitas atau respon dengan antara si stimulus dan peserta didik. Dan teori ini memandang persoalan transfer dalam belajar itu terbatas. Artinya memang setiap seseorang itu memiliki capability atau daya ingat yang terbatas, maka bahan pelajaran diusahakan menyerupai situasi kehidupan. Oleh sebab itu, hasil belajar berguna bagi siswa karena dapat ditransfer dalam situasi kehidupan. Nah, teori asosiasi ini memang mensinkron atau merefleksikan apa yang dipelajari dengan kehidupan si peserta didik sehari-hari. Contohnya mungkin dalam pelajaran agama, mungkin artinya kita belajar tentang sabar, bagaimana cara sabar langsung diaplikasikan dan direfleksikan di kehidupan peserta didik sehari-hari. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu teori koneksionisme. Teori koneksionisme ini menganggap dalam teori tersebut anggapan bahwa perilaku tertentu dapat dibentuk melalui pembiasaan. Artinya dengan terbiasa menjadi karakter. Perlu pembiasaan, pengulangan, pembiasaan, akhirnya terjadilah yang seperti yang sebelumnya juga, dari pembiasaan tersebut menjadi karakter, bahwasanya seperti pengetahuan ketika mendung akan hujan, ketika panas akan berkeringat, dan lain sebagainya seperti itu. Dan yang terakhir, teori conditioning atau condition dari teori tersebut dibagi menjadi dua dalam teori conditioning, yaitu conditioning klasikal dan operan. Dalam teori conditioning klasikal itu menekankan pentingnya faktor latihan untuk memperoleh respon lain dari suatu stimulus. Intinya daripada teori-teori belajar ini memang perlu pengulangan, pelatihan, dan untuk mendapatkan stimulus-stimulus serta respon yang dipelajari. Lepas itu teori yang klasikal juga menganggap bahwa latihan yang berulang-ulang dapat menghasilkan suatu perilaku sebagai suatu respon terhadap stimulus. Artinya perlu pengulangan, the power of repetition, seperti itu. Dan implementasinya memang teori ini bisa digunakan untuk mempelajari pelajaran di bidang agama, akhlak, adat istiadat, dan bahasa khususnya. Karena bahasa seperti yang kita ketahui perlu pengulangan, perlu aplikasi, dan perlu media untuk selalu latihan. Tidak cukup dengan menghafal saja, seperti itu. Kemudian juga dari teori conditioning yang kedua, yaitu teori yang operant, yaitu faktor teori operant ini dia lebih mengedepankan hadiah atau reward dalam belajar, sangat karena dapat menjadi reward ini atau hadiah ini bisa menjadi penguat atau reinforcement terhadap ikatan stimulus respon. Dan hadiah reward di sini juga dalam operan dibagi menjadi dua, ekstrinsik dengan intrinsik. Ekstrinsik itu hadiah dari luar seperti pujian. Dengan dapat pujian, si peserta didik bisa lebih semangat dan bisa lebih memotivasi diri. Nah, kemudian setelah daripada reward atau hadiah yang kedua, yaitu intrinsik, yaitu yang datang daripada dirinya sendiri. Rasa puas ketika karyanya diapresiasi, ketika hasil yang dia pelajari itu sesuai dengan ekspektasi atau yang dia harapkan, maka timbullah rasa puas tersebut. Baik, selanjutnya. Next slide. Oke. Faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi belajar ini mungkin teman-teman juga sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya memang dalam proses belajar mengajar itu ada faktor-faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi belajar. Ini kita klasifikasi atau kita ambil dari beberapa psikolog. Yang pertama itu Dr. Andes Slameto. Dr. Andes Slameto membagi faktor-faktor tersebut menjadi dua, yaitu internal dengan eksternal. Yang pertama faktor internal,
faktor internal dibagi menjadi dua, yaitu faktor jasmania dan faktor psikologis. Faktor jasmania sendiri yaitu berhubungan dengan organ dan fisik si peserta didik, seperti kesehatan, kekuatan imun, karena memang secara tidak langsung keadaan fisik juga sangat mempengaruhi daya ingat dan daya serap dan proses belajar mengajar. Yang kemudian yang kedua yaitu faktor internal yang faktor psikologis. Faktor psikologis ini berhubungan dengan non fisik atau boleh dikatakan mental si peserta didik. Contohnya si peserta didik dalam keadaan tertentu memang atau ketika proses belajar mengajar memang betul-betul harus di posisi atau di keadaan mental yang sehat, tidak ada tendensi apa-apa, karena yang sama-sama kita mungkin beberapa tahun yang lalu ada kabar bahwasanya ada seorang, ironis memang, ada seorang mahasiswa yaitu sampai meninggal gara-gara psikisnya dia atau secara psikologi dia tertekan karena masalah, kalau tidak salah, skripsi atau tesis, akhirnya dia mengurung diri sampai mengejar deadline dan akhirnya tidak tertolong, dan itu juga sangat mempengaruhi dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang faktor eksternal sendiri, faktor eksternal yang Dr. Andes Salamoto juga membagi menjadi 3, faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Keluarga juga sangat memiliki peran penting terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar peserta didik, karena lagi-lagi di si peserta didik di sekolah mungkin hanya beberapa jam saja, selebihnya di keluarga, maka secara tidak langsung mayoritas waktu yang dia gunakan, interaksi yang dia pakai adalah dalam keluarga. Ketika di suasana keluarga itu mendukung untuk melakukan atau untuk dia bisa belajar dan mengkaji, maka outputnya pun akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Begitupun sebaliknya, ketika dia atau si peserta didik dalam keadaan atau dalam keluarga yang kurang kondusif, maka secara tidak langsung akan mengganggu juga psikologis si peserta didik yang nanti akan dia berangkat ke sekolah. Faktor sekolah pun sama, mungkin daripada faktor kawan-kawan dalam ruangan kelas, mulai dari ruangan kelas ke sekolah, baik itu secara fasilitas dan peraturan kelas dan lain sebagainya. Juga dalam faktor masyarakat, ketika si anak sudah keluar dari sekolah, juga tidak dalam keluarga, mungkin masyarakat di sini bisa dikategorikan menjadi yang lebih ringkasnya seperti lingkungan dan umumnya dalam masyarakat, seperti itu. Yang kedua, menurut Muhyiddin Syah, faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi belajar juga dibagi menjadi 2 sama, yaitu aspek fisiologis dan aspek psikologis. Sebetulnya ini mungkin sama-sama dengan yang sebelumnya, dengan Dr. Andes Salamoto, dengan M. Ali Yusuf Sabri juga membagi dan mengklasifikasi faktor-faktor internal dan eksternal dalam mempengaruhi belajar juga kurang lebih sama seperti itu. Yang next, selanjutnya. Baik, fase-fase dalam belajar menurut ahli psikologi yang kita gunakan, yaitu ahli psikologi yang kita Geigen. Yang pertama itu fase pengenalan, yang kedua fase perolehan, yang ketiga fase penyimpanan, yang keempat fase pemanggilan. Tapi memang sebelumnya sebelum fase pengenalan bisa, tapi kita tidak masukkan, sebelumnya minta maaf, sebelum pengenalan sebetulnya ada satu fase lagi, yaitu fase motivasi. Fase motivasi ini atau motivation phase. Motivation phase ini atau fase motivasi ini pemberian harapan kepada peserta didik, atau boleh dikatakan perjanjian atau iming-iming bahwasanya ketika dia belajar dia akan menjadi tahu, ketika dia membaca dia akan menjadi pintar dan sebagainya. Kemudian barulah setelah fase motivasi kita masuk ke fase pengenalan atau apprehending phase. Apprehending phase di sini juga mengenali informasi mulai dari buku,
mulai dari tools atau instrumen yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Kemudian guru juga dalam proses pengenalan ini bisa mendampingi dan membimbing si peserta didik dalam memahami konsep, kemudian juga memberi kesempatan siswa untuk bertanya apa yang sekiranya masih belum dipahami atau tidak dimengerti, maka dalam fase pengenalan inilah sama-sama kita atau si guru dengan si peserta didik saling memahami dan saling guru di sini intinya membimbing dan memahamkan konsep yang akan diajarkan kepada peserta didik. Kemudian fase kedua yaitu fase perolehan atau acquisition phase. Dalam fase perolehan ini peserta didik diberi soalan atau peserta didik menjawab soal yang diperlukan di lembar kegiatan sekolah, kemudian juga menyederhanakan contoh soal yang diperlukan dan memeriksa jawaban siswa. Nah, dalam fase perolehan ini juga tenaga pengajar atau guru dianjurkan untuk memeriksa jawaban yang sudah dilakukan atau memeriksa hasil kerja yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, fase selanjutnya yaitu fase penyimpanan atau storage phase. Dalam fase penyimpanan ini artinya menyimpan informasi tentang apa-apa yang sudah dilakukan dari fase-fase sebelumnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu fase pemanggilan, retrieval phase. Dalam retrieval phase ini bisa dikategorikan juga dalam tahap evaluasi, artinya tahap mendapatkan kembali informasi. Artinya menyelesaikan apa yang belum diselesaikan, memahamkan apa yang sekiranya belum difahami oleh si peserta didik, dan mengungkapkan dan menyelesaikannya. Seperti itu. Nah, karena fase pemanggilan ini sangat penting karena ketika si peserta didik boleh dikatakan disuruh oleh seorang guru untuk melakukan atau untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, maka dalam fase pemanggilan inilah finalnya bahwasanya pekerjaannya itu sudah sesuai atau belum. Nah, sehingga adanya evaluasi dan feedback daripada tenaga pendidik dengan peserta didik. Jadi seperti itu kurang lebihnya, dan terima kasih, dan apabila ada pertanyaan dan tambahan mungkin kami persilakan. Terima kasih. Ya lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi sudah presentasi. Memang seperti kayaknya apa ya, model-model belajar itu banyak. Jadi kita tergantung guru menerapkan yang mana yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Teori-teori tadi adalah sudah diuji cobakan oleh para ahli. Mereka sudah uji coba bagaimana. Nah, kita ini tinggal melanjutkan. Makanya diharapkan kepada teman-teman sekelas ini membuat teori baru itu boleh. Ya, membuat teori baru, kemudian nanti ditulis di sebuah tesis, dipresentasikan, itu yang bagus itu. Jadi tidak mengambil teori yang ada atau dikombin antara teori yang satu dengan yang lainnya dijadikan teori baru. Itu untuk bahan uji tesis nanti. Tadi sudah dijelaskan oleh siapa? Rifki ya. Ya, teori-teori yang sudah dilakukan oleh para peneliti. Barangkali di teman-teman ada yang membuat teori baru, itu silakan, lebih bagus. Itu saya pengantar dari saya, silakan kita diskusikan sekarang. Ya, Eka Setia Putra. Baru ya, Kak? Udah lama, Bu. Oh, udah lama. Karena saya sering muncul, Bu. Boleh. Apabila Manajemen pendidikan. Banyak para guru-guru yang sudah ahli, apalagi di sini ada Kiai Arifin selaku kepala sekolah. Apabila ada yang ingin ditambahkan, Pelaku semua ini. Pak Eka boleh tanya bukan saya? Pak Eka, halo. Halo Pak Eka. ya lo Ingin tanya boleh, Pak. tidak?
Halo Pak, boleh? Ya. Nah, Assalamualaikum Bu dosen. Saya mau nanya tadi yang apa? Udah dijelaskan yang faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Iya. Di situ tadi saya tidak melihat ada faktor ekonomi, apakah itu mempengaruhi, dan bila mempengaruhi itu masuknya ke internal apa eksternal. Jadi kan ada faktor yang mempengaruhi itu. Nah ya ini, saya tidak melihat ada faktor ekonomi ya. Kalau memang iya, itu nanti masuknya ke internal atau eksternal. Terima kasih, itu aja saya nanya. Ya baik, terima kasih Pak Legi juga sebagai guru dan dosen. Ada lagi yang ingin bertanya? Itu jawab dulu, nanti dari satu pertanyaan jadi berkembang. Nah, Terima silakan. kasih. Rizky apa mau menjawab? Boleh mungkin sedikit menambahi. Masuk mana tuh Rifki? Ekonomi. Kalau menurut kami atau menurut saya Ibu, untuk masalah ekonomi mungkin lebih ke eksternal ya, atau di bagian keluarga, karena sekarang sudah banyak sekali sekolah atau university yang fleksibel untuk seperti itu. Let's say atau katakanlah si anak atau si peserta didik dari keluarga yang tidak mampu, maka ada alokasi budget yang untuk mensupport dia dari bidang ekonomi sendiri. Seperti itu. Tidak ada lagi anak yang tidak bisa sekolah karena tidak ada biaya. Betul. Khususnya di Kota Tangerang itu sudah dijamin oleh pemerintah baru sampai SMA. SMA dijamin dibiayai oleh pemerintah. Makanya kalau di antara teman-teman lihat ada orang tidak sekolah karena tidak punya uang, itu segera ajak antisipasi bawa ke pemerintah. Ya. Insya Allah nanti sampai perguruan tinggi sampai S1. Kalau di Australia sampai dewasa ya. Kan ada KIS Bu, kartu Indo. Iya banyak, ada KIS, ada BOS, ada kayak seperti di contoh di Malaysia sendiri Bu, kalau sedikit menambahkan, jadi di Malaysia atau di kerajaan Malaysia diberlakukan namanya PPPTN, itu pinjaman belajar. Nah pinjaman belajar itu memang si peserta didik atau si anak yang notabene memang ada semangat belajar tapi mungkin tidak ada biaya, itu sampai ke level akhir mungkin sampai doktoral. Nah kemudian dari biaya yang dipinjam itu dicicil dari gaji dia bulanan setelah dia mendapatkan pekerjaan. Oke. Kalau di Kota Tangerang baru sampai SMA saja. Kalau di Jakarta ada KJP Bu. Terus kalau untuk mahasiswanya ada KJM, di Jakarta mahasiswa untuk di Jakarta. Halo Pak Eka. Ya, Pak Ervin. Ya, mohon izin saya mau bertanya nih. Tidak ada untuk tidak. Iya Pak, silakan. Ya silakan Pak Arifin ya. Oh iya ya. Biasanya Iya, di luar. Bu. Iya Bu. Baik, saya mau bertanya tadi pemakalah menjelaskan tentang teori-teori dalam belajar. Di situ ada 5 teori yang dicantumkan. Ini teori-teori ini, setiap teori kan teori itu banyak. Cuma yang dicantumkan ini 5. Siapa tahu ini tepat, ini di sekolah saya bisa diterapkan. Makanya saya pengen tanya nih. Yang jelas setiap teori pasti ada keunggulan dan kekurangannya. Saya mohon penjelasan dari setiap teori ini dijelaskan coba keunggulan dan kekurangan dari teori ini. Siapa tahu ini di antara teori ini ada yang tepat buat saya terapkan di sekolah saya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Masya Allah. Silakan Pak Rizky dijawab. Silakan Pak Arifin, mau yang terapkan yang mana? Ya, itu mau saya cari Bu, mau saya terapkan itu. Sebetulnya yang tadi ahlinya Pak Rizky. Yang tadi dipresentasikan sampai 5 itu sebetulnya sudah dilaksanakan kayak teori gestal, itu udah. Ya cuman kita nggak tahu aja, praktek aja. Kalau tanya teori apa tuh harus buka primbon dulu. Kayak uji coba semuanya itu sebetulnya udah kan, udah dipraktekkan. Silakan pemakal. Baik, terima kasih Pak Arifin atas pertanyaannya.
dari 5 teori tersebut memang tadi kita sedikit artinya mengelaborasi serta mengimplementasi baik itu pengertian dari teori dan kira-kira subjek apa yang sesuai dengan teori tersebut. Kayak contohnya yang pertama yaitu teori ilmu jiwa daya atau psikologi daya. Artinya ini masuk juga dalam di fase motivasi, artinya dalam teori ini kita menekankan kepada daya mental si peserta didik. Artinya ada memang beberapa peserta didik yang itu tadi mungkin latar belakang juga mempengaruhi dan akhirnya bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya terhadap capability dan daya baik daya serap atau daya ingat dan daya-daya yang lainnya. Taruhlah si A ketika dikasih matematika yang notabene atau pelajaran yang agak berat, dia sudah down, akhirnya malas lagi belajar. Nah, makanya pendekatan ini atau teori yang ilmu jiwa ini juga sangat penting bagi tenaga didik atau seorang guru mempelajari kepada atau mengaplikasikannya kepada peserta didik dengan cara membangkitkan mentalnya, membangunkan lagi semangatnya, karena dalam teori ini juga itu tadi mental yang dikedepankan untuk memecahkan soal atau menghafal dan mengarang. Karena beberapa memang ada yang seperti video-video lucu yang kita tonton dalam YouTube, mungkin ada yang waktu itu ceramah, anak pegang mic terus lupa, habis itu dia banting mic-nya dan langsung nangis, seperti itu. Nah, makanya seorang peserta didik harus punya capability atau kemampuan untuk bisa membaca kira-kira teori mana yang bisa diaplikasikan atau digunakan step by step-nya atau gradually-nya atau dari mulai dasar sampai menengah hingga ke atas seperti itu. Yang kedua, yang pertama tadi tentang lebih ke mental. Yang kedua yaitu teori Gestalt. Teori Gestalt sendiri memang perlu teori ini khususnya untuk yang lebih mungkin ke advance atau peserta didik yang sudah banyak belajar, banyak mengkaji dan banyak melihat. Akhirnya teori Gestalt ini memang teori yang boleh dikatakan spontanitas, yaitu tadi yang seperti kami sampaikan, daripada pemahaman dan wawasan. Kemudian dia itu memang lebih ke insight yang muncul atau pengalaman atau secara tiba-tiba spontanitas, dan insight juga didapat dari pengalaman. Taruhlah seperti itu tadi, seperti mungkin ketika antara si peserta didik si A dengan si B, cara menyikapi masalah yang sama pun berbeda-beda berdasarkan daripada pengalaman yang dia dapat seperti itu. Taruhlah mungkin contoh kecil ketika pemilihan ketua kelas. Mungkin si A ditunjuk jadi ketua kelas, dia jadi gugup, panas dingin, akhirnya takut masuk sekolah. Sementara yang biasa karena mungkin dengan pengalaman dia sebelumnya, waktu mungkin taruhlah ini pemilihan kelas di kelas 1 SMA. Ketika SMP dia sudah dilatih berorganisasi, maka dia tidak perlu ditunjuk, dia justru malah memajukan atau menawarkan dirinya. Saya bisa seperti itu. Itu untuk yang teori Gestalt karena berdasarkan pengalaman yang spontanitas seperti itu. Kemudian juga tentang yang ketiga, teori asosiasi atau dalam belajar untuk teori ini untuk membentuk sejumlah ikatan stimulus respon pada diri individu. Implementasinya memang latihan secara mekanis, banyak memberikan stimulus sehingga memunculkan respon. Nah, mungkin teori ini juga bisa diaplikasikan kepada teman-teman yang mungkin yang masih belum tahu, banyak belum tampil, dan teori ini memandang persoalan transformasi dalam belajar itu terbatas. Nah, makanya memang bahan pelajaran diusahakan menyerupai itu tadi. Jadi teori asosiasi ini bisa atau applicable kepada yang notabene mungkin peserta didik yang lebih ke ke otak kanannya dominan. Taruhlah yang itu tadi keterampilan, skill dan lain sebagainya. Taruhlah kayak itu tadi masalah afektif. Betul Bu, afektif atau praktek. Kemudian yang keempat itu teori connectionism atau menganggap bahwa perilaku tertentu dapat dibentuk melalui pembiasaan. Artinya tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang bodoh, tidak ada yang tidak bisa. Ketika dia sudah dilatih, the power of repetition, sudah terbiasa, maka dia akan bisa. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang teori conditioning itu tadi. Teori conditioning ini kan kondisional. Artinya memang
teori kondisional tersebut artinya mengkondisikan keadaan yang dibagi menjadi dua itu tadi, bahwasanya perlu pengulangan atau latihan yang berulang-ulang untuk mendapatkan hasil sesuatu sebagai suatu respon terhadap stimulus. Implementasinya itu tadi, ini kurang lebih yang teori conditioning ini kurang lebih dengan teori sebelumnya. Artinya the power of repetition, perlu pengulangan untuk membiasakan dan perlu kebiasaan untuk menjadi bisa. Kayak contohnya kita belajar bahasa, mempelajari agama, adat istiadat. Nah, maka kalau teori agama tuh hafalan tuh. Agama hafalan Bu ya? Iya, menghafal ayat-ayat pilihan kan. Untuk ini, untuk praktek sholatnya dan lain sebagainya. Ya. Silakan Pak Arifin. Ya. Semua bisa digunakan tuh Pak Arifin tuh teori. Ya. Atau kaitannya dengan teori pembelajaran gimana? Ada teori pelajaran, ada teori pembelajaran. Sendiri. Apa? Gimana pakai Arifin? Halo. Oh ya, terima kasih jawaban tadi. Ya, siapa tahu ini bisa digunakan semua di tempat saya. Terima kasih Pak Rifki. Siap, sama-sama. Sama-sama. Penjelasannya luar biasa. Pak Arifin tambah pinter ini mah. Iya, menjadi guru. Sampai kurang. Pak Arifin di mejanya pada kopi di situ. Ya, Pak, ada yang mau menambahkan dan bertanya lagi? Para guru yang perempuan, guru sepuh, Bu Fajri, Bu Alicia, Bu Firly, ada yang ingin bertanya kembali? Mohon izin bertanya boleh, Kiai Eka? Boleh. Ada asar di sini mah gimana ini? Lanjut. Oh, ya udah. Pak Asar dosen dulu. ini boleh sekali. Satu lagi Pak Anugrah, satu lagi. Oh ya, ya hatur nuhun Ibu dosen. Ini singkat saja pertanyaannya. Kalau teori belajar dalam Islam itu bisa dimasukkan ke dalam teori yang tadi diungkapkan atau memang ada khusus gitu ya? Saya kurang paham nih. Mohon penjelasannya. Itu saja teori belajar dalam Islam. Monggo, Pak Rifki bisa disambungkan juga dengan pembelajaran agama dari teorinya. Yai Eka nggak mau nyoba? Cobain deh. Mungkin hari ini tidak seperti biasa ya karena Ramadan. Jadi jamnya dipotong. Pak Arifin semangat dong. Kayak puasa aja semangat. Saya mau masak nih, belum belanja lagi ah. Ya Pak Arifki dijawab. Mungkin untuk teori dalam Islam juga pastinya kita relasikan dengan teori-teori yang notabene sudah di-approve dari beberapa pakar psikologi ilmu pendidikan. Nah, maka mungkin dari teori-teori yang sudah tadi dipaparkan juga memang ada sedikit atau ada beberapa yang notabene itu berkesinambungan atau bersinggungan dengan teori atau konsep dalam mencari ilmu menurut agama Islam. Kayak contohnya yang tadi langkah-langkah yang seperti sama-sama kita ketahui kalau dalam syarat menuntut ilmu mungkin tadi mungkin ada hubungannya dengan pertanyaan Pak Legi tentang ekonomi karena Imam Syafi'i mengatakan dalam syarat mencari ilmu itu ada 6
Yang pertama itu zakaun atau fisik, atau boleh dikatakan jasmani yang lengkap, otak yang sehat. Kemudian juga hirsun. Hirsun itu artinya ya kemauan yang keras dalam menuntut ilmu, yaitu tadi mungkin kita bisa hubungkan dengan the power of repetition tadi. Artinya ketika sekali mencoba belum bisa, dicoba lagi, dicoba lagi, dicoba lagi. Nah, maka timbulnya itu tadi, artinya secara tidak langsung dia masuk ke kategori yang al-hirsun, yaitu punya kemauan keras dalam menuntut ilmu. Kemudian juga sobrun atau ijtihadun, yang boleh dikatakan sabar melalui beberapa proses. Kemudian juga dirhamun atau biaya-biaya mungkin sudah tadi kita jelaskan sama-sama, sekarang tidak lagi menjadi masalah atau menjadi faktor utama, artinya kegagalan pendidikan ketika tidak ada biaya. Karena banyak elemen-elemen atau NGO-NGO yang menawarkan untuk masalah pembiayaan. Kemudian juga yang kelima itu bimbingan daripada guru, seperti yang tadi beberapa fase-fase juga memang tidak bisa dipungkiri, artinya peran guru sangat dibutuhkan dalam pendampingan, dalam pembimbingan serta pengawalan si peserta didik. Nah, maka dikategorikan di situ wasuhbatul ustad, suhbatul asatid, masuk ke pembimbingan daripada seorang guru. Yang kemudian yang terakhir juga tulus zaman. Tulus zaman artinya tidak ada masa batas tertentu kapan belajar berakhir, seperti itu. Memang ada beberapa poin yang bisa dihubungkan dan dikaitkan antara teori yang sudah disampaikan dengan beberapa konsep cara atau belajar menurut agama Islam. Seperti kayak yang tadi, yang pertama di fase-fase Gegen pun juga ada fase motivasi. Artinya dalam Islam pun ada motivasi yang disampaikan oleh seorang guru sebelum melakukan atau memulai proses belajar mengajar, agar si anak didik atau si santri termotivasi untuk belajar lebih, seperti dalam dalam Al-Quran juga dikatakan la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun ila akhiril ayah. Kemudian juga ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman wa laisa akhu ilmin kaman huwa jahil, artinya antara si ahli ilmu dengan si tidak yang berilmu itu tidak akan sama sampai kapanpun, dan motivasi seperti itulah yang nanti ditumbuhkan sehingga si peserta didik menjadi termotivasi untuk belajar lebih dan bisa mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Mungkin seperti itu Kang Anuraga, mungkin Kang Eka dan yang lain juga belajar masih ada gurunya ya. Kalau belajar tidak ada gurunya namanya apa dulu tuh? Pernah saya dengar tuh yang belajar tidak ada guru. CBSA full bodak sengat cicing. CBSA namanya. Ya oke, sepertinya Mohon Kiai, atur nuhun. Semoga tidak puas. Semoga tidak puas, betul. Pak Rifki, bukan. Ada Apa di Malaysia ya? Jam berapa nih Pak Rifki? Di Malaysia jam 4:20 Ibu. Oh, beda sedikit ya. Beda 1 jam. Oke, Pak Eka, karena waktunya jadi kita tidak bisa full. Selamat menjalankan puasa dan menjelang sholat asar. Ya, alhamdulillah. Sama kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun Ibu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya cepet ya, tidak puas. Aduh. Ya,